Pengertian dan jenis-jenis hidrolisis garam. Pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Kation dan anion yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah kation dan anion garam yang termaksud elektrolit lemah. Sedangkan kation dan anion garam yang tidak terhidrolisis adalah kation dan anion garam yang termaksud elektrolit kuat. Jenis-jenis hidrolisis garam. Jenis-jenis hidrolisis garam dibagi menjadi 4, yaitu hidrolisis garam asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, dan asam lemah dengan basa lemah. 1. Hidrolisis garam asam kuat dengan basa kuat tidak terhidrolisis dan bersifat netral. Hidrolisis garam asam kuat dengan basa kuat tidak terhidrolisis karena memiliki kation dan anion yang tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Contoh soal hidrolisis garam asam kuat dengan basa kuat. Garam NaCl tersusun dari NaOH dan HCl. NaCl menjadi Na+ tambah HCl minus. Na+ tambah H2OL tidak terhidrolisis. Cl- tambah H2OL tidak terhidrolisis. Ion Na+ berasal dari basa kuat NaOH, sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat HCl. Karena perbandingan H+ dan OH- sama, maka tidak akan terhidrolisis dan garam bersifat netral. 2. Hidrolisis garam asam kuat dengan basa lemah dapat terhidrolisis dan bersifat asam. Hidrolisis garam asam kuat dengan basa lemah dapat terhidrolisis, namun hanya terhidrolisis parsial. Karena jika direaksikan dengan air, hanya kation yang terhidrolisis, sedangkan anion tidak terhidrolisis. Contoh hidrolisis garam asam kuat dengan basa lemah. Garam NH4Cl yang tersusun dari HCl dan NH4OH. NH4Cl menjadi NH4+ tambah Cl-. NH4+ akan terhidrolisis, sedangkan Cl- tidak terhidrolisis. NH4+ tambah H2O menjadi NH4OH tambah H+. Cl- tambah H2 tidak terhidrolisis. Adanya ion H+ menunjukkan bahwa larutan bersifat asam. 3. Hidrolisis garam asam lemah dengan basa kuat dapat terhidrolisis dengan bersifat basa. Hidrolisis garam asam lemah dengan basa kuat dapat terhidrolisis, namun hanya terhidrolisis parsial, karena jika direaksikan dengan air, hanya anion yang terhidrolisis, sedangkan kation tidak terhidrolisis. Contoh hidrolisis garam asam lemah dengan basa kuat. Garam CH3CO2Na yang tersusun dari CH3CO2H dan NOH. CH3CO2Na menjadi CH3CO2- tambah Na+. CH3CO2- akan terhidrolisis, sedangkan Na+ tidak terhidrolisis. CH3CO2- tambah H2O menjadi CH3CO2H tambah OH-. Na+ tambah H2O tidak terhidrolisis. Adanya ion OH- menunjukkan bahwa larutan bersifat basah. 4. Hidrolisis garam asam lemah dengan basa lemah dapat terhidrolisis dan dapat bersifat netral, asam maupun basa. Hidrolisis garam asam lemah dengan basa lemah dapat terhidrolisis secara sempurna, karena jika direaksikan dengan air, kation dan anion akan sama-sama terhidrolisis, sedangkan sifat netral, asam maupun basa bergantung pada nilai pH. Jika pH lebih kecil dari 7, maka garam bersifat asam. Jika pH sama dengan 7, maka garam bersifat netral. Jika pH lebih besar dari 7, maka garam bersifat basa. Contoh hidrolisis garam asam lemah dengan basa lemah. Garam CH3CO2NH4 yang tersusun dari CH3CO2 dan NH4OH. CH3CO2NH4 menjadi CH3CO2- tambah NH4+. CH3CO2- dan NH4
akan terhidrolisis. CH3CO2- tambah H2 akan menjadi CH3CO2H tambah OH-. NH4+ tambah H2O menjadi NH4OH tambah H+. Adanya ion H+ dan OH- menunjukkan bahwa larutan garam tersebut terhidrolisis sempurna sehingga sifatnya bergantung pada harga pH.